Hansi Flick berikan kejutan di saat Lamine Yamal ditempatkan di posisi nomor 10 alias attacking midfielder. Hal tersebut menciptakan akhirnya dinamisme terhadap sektor kanan permainan Barca yang ditopang juga lewat pergerakan Rooney dan Koundé beberapa kali melakukan overlap. Ya, Barcelona berhasil mengalahkan Real Betis dengan skor akhir 3-5 dalam lanjutan Liga Spanyol. Sebelum lebih jauh, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe. Langsung aja kita ke papan taktik. Di atas kertas, Real Betis gunakan pola 1-4-2-3-1. Juga Barca gunakan formasi yang sama. Saat tanpa bola, Betis akan gunakan shape 4-4-2. Di sektor depan ada Fornal, Hernandez. Kemudian nomor 10, nomor 7 Betis pun akan meningkatkan posisi mereka naik tinggi, pun diikuti double pivot Betis. Nah, tergolong Betis saat tanpa bola tidak menggunakan pendekatan negatif football. Mereka berani juga melakukan yang namanya penekanan, dan 4 pemain Betis pun ya terlihat garis pertahanan mereka tinggi juga di beberapa momen. Lalu dari Barca, mereka menggunakan 2 pendekatan yang tegas. Pada saat bola masih berada di area kotak penalti, kawan-kawan, maka prinsip build up Barca 4 mereka bentuk di belakang dan 2 di area tengah. Oke, nah dengan pergerakan Koundé, Balde yang tidak terlalu tinggi pada fase penyerangan, maka akan mengangkat nomor 10 dari Betis ini untuk menekan Koundé, juga Anthony. Nah, jadi struktur 4-4-2 yang dibentuk oleh Betis pun seakan-akan berubah menjadi 4-2-4. Nah, ketika nomor 10 dan nomor 7 yang dimiliki Betis naik tinggi menekan masing-masing kedua fullback dari Barca di tepi kelebaran kanan atau kiri, di situ akan muncul ruang yang bisa diekspos Barca. Terlebih, nah berkat gerakan Eric Garcia, Pedri memancing juga double pivot yang dimiliki Betis untuk semakin menekan tinggi, hingga banyak momen jarak antara lini tengah dan belakang dari Betis memunculkan space yang itu diokupansi oleh pemain-pemain Barca. Lalu yang menjadi kejutan di saat Lamine Yamal diplot sebagai pemain nomor 10 alias attacking midfielder. Lamine Yamal pun tidak statis, hanya bergerak di sini. Kadang dia bergerak di tepi half space kanan, dan secara pemosisian Rooney akan menjaga tepi kelebaran sebelah kanan, kawan-kawan. Nah, Lamine Yamal turun juga menjemput bola. Ya, fleksibel lah apa yang dilakukan Lamine Yamal, dan pemetaan terhadap Pedri pun juga serupa. Ia tidak secara radikal juga beririsan terus-menerus dengan Eric Garcia. Ia berada di sini, Eric Garcia sebagai holding terhadap permainan Barca. Itulah dia 4-2 prinsip dari Barca pada fase build up ketika masih bola di area kotak penalti. Nah, ketika bola ini sudah masuk perlahan-lahan ke area tengah lapangan ataupun pertahanan lawan, disitulah dinamisme selanjutnya muncul. Balde akan naik tinggi, kemudian Lamine Yamal berada di sini. Nah, di belakang menyisakan Gerard Martin, Cubarsí, Koundé. Di tengah Pedri, Eric Garcia. Nah, strukturnya sama seperti yang sudah kita ulas di video-video sebelumnya, yaitu 3-2-5 bagi Barcelona. Yang membedakan, kita perlu menyoroti, selain Lamine Yamal, Koundé pun cukup progresif untuk melakukan yang namanya overlap. Oke, tidak tanggung-tanggung, tidak terlalu fokus terhadap sisi defensif dari permainan Barcelona. Jika kita komparasikan di video-video sebelumnya, Koundé kan sifatnya lebih banyak fokus terhadap pertahanan, dan aku rasa itu menjadi standing point penting juga sih bagi Hansi Flick untuk lebih mengeluarkan sisi offense yang dimiliki oleh Koundé, dan nggak buruk-buruk juga dari pergerakan Koundé yang membantu apa yang sudah dilakukan Lamine Yamal serta Rooney, kawan-kawan. Itu bisa menciptakan ya kekacauan dari pertahanan yang dioptimalisasi oleh pemain Real Betis. Nah, Lamine Yamal ini pun ketika dia bermain sebagai pemain nomor 10 attacking midfielder, di beberapa kali bertukaran posisi juga. Dia di tepi kelebaran, Rooney bermain lebih ke dalam. Nah, ketika itu terus terjadi, fullback sebelah kiri, center back sebelah kiri dari Real Betis ini terganggu fokusnya. Ketika terganggu fokus akibat pergerakan 2 pemain ini, nah jarak antara center back kanan Betis ini dengan center back sebelah kiri ini ada muncul space. Nah, dan membuatlah
Marc Bartra pun tentu harus lebih disiplin untuk bisa merapatkan diri ke nomor 4 betis ini. Kalau nggak ada muncul rongga di tengah, ya segar aja gitu. Aku secara pribadi menonton Barca ketika ada pendekatan baru, gagasan baru yang diterapkan oleh Hansi Flick khusus terhadap pemosisian dari Lamine Yamal. Nah, ini struktur pada fase build up yang dilakukan Barca sebelum semakin tinggi ya tekanan Barca kawan-kawan. Terlihat 4 pemain di belakang, Koundé, Cubarsí, Gerard Martin, dan sayap kiri sayap kanan dari Real Betis pun ke-trigger dengan masing-masing kedua fullback dari Barca. Lamine Yamal berada di posisi nomor 10, Rooney di tepi kelebaran, Ferran Torres sebagai center forward, dan Rashford di tepi kelebaran sebelah kiri. Oke, nah semakin ditekan Barca, perubahan struktur muncul. 3-2-5 ini strukturnya. Rooney di tepi kelebaran, Lamine Yamal di half space kanan, Ferran Torres di center forward, Rashford lebih cenderung masuk ke dalam, Balde di tepi kelebaran sebelah kiri. Dan tergolong Betis pun saat mereka mengaplikasikan struktur 4-4-2 saat bertahan nggak menciptakan ya rapat padu padat. Banyak sekali muncul ruang, muncul space. Ini sama kejadiannya seperti Barca menghadapi Atletico kemarin. You know lah, kalau Barca sudah diberi keleluasaan terhadap ruang, maka siap-siap aja kamu akan dihantam habis-habisan. Gerard Martin langsung dengan nyaman memberikan progresi ke pergerakan dari Ferran Torres. Dan ya, ini juga disajikan bagaimana pemain Barca sangat amat gampang mendapatkan ruang, terkhusus di klip ini Eric Garcia. Ia bergerak di antar lini permainan ataupun pertahanan dari Real Betis. Cubarsí melakukan yang namanya progresi dan Eric Garcia bisa langsung mengarahkan bola ke tepi kelebaran sebelah kanan. Dan ya, ini dinamisme yang kita katakan tadi. Di saat Barca bermain lewat sektor kanan, Rooney terlebih dahulu turun, kemudian mengikat fullback sebelah kiri Betis untuk semakin naik tinggi. Otomatis ketika Rooney melakukan hal demikian di tepi fullback sebelah kiri ataupun area pertahanan kiri dari Betis akan memunculkan yang namanya space, dan itulah yang disasar oleh Pedri. Kita saksikan Eric Garcia melakukan pergerakan tanpa bola, memanfaatkan ruang tersebut, dan itulah hal yang sudah kita katakan sejak lawan Atletico Madrid. Barca kamu kasih ruang, ya wassalam. Dan ini contoh kedua ketika dinamisme di sektor sebelah kanan Barca. Rooney sayap kanan bergerak lebih ke dalam, bertukaran dengan Lamine Yamal kawan-kawan, dan fullback sebelah kiri dari Betis pun mengalami kesulitan menjaga Rooney atau Yamal. Ketika mereka fokus ataupun awareness yang meningkat lewat dinamisme Yamal dan Rooney, Koundé menjadi orang ketiga untuk memecah lagi perhatian fokus yang dimiliki oleh pemain Betis. Dan di sini Koundé tanpa ada gangguan yang berarti memberikan passing yang prima terhadap Ferran Torres. Gol kedua Barca pun lewat dinamisme yang sama ketika Yamal, Rooney, Koundé menunjukkan sisi agresivitasnya dan membuat fullback sebelah kiri dari Betis pun mengalami yang namanya kesulitan. Rooney melakukan akselerasi dan menciptakan sebuah yang namanya crossing ke sisi Ferran Torres. Dan proses gol ketiga Barca ini dari kehilangan bola pemain Betis kawan-kawan, kemudian dengan cepat Pedri sang maestro langsung mengarahkan bola ke sisi Rooney. Dan lagi bagaimana pertahanan tanpa bola yang dimiliki oleh Betis terlalu longgar, terlalu renggang. Jadi pemain-pemain Barca sangat amat menikmati pertandingan ini. Dan gol keempat Barca pun dari kehilangan bola pemain Betis, kemudian dengan cepat Pedri mengarahkan bola ke Ferran Torres. Pertahanan Betis pun memberikan space terlalu lebar terhadap Ferran Torres, dan Ferran bisa melakukan sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Sedangkan untuk gol kelima Barca di babak kedua lewat Lamine Yamal melalui tendangan penalti. Nah, jujur secara pribadi aku sangat amat menikmati pertandingan babak pertama, tapi tidak di babak kedua. Nah, di babak kedua Barca pun kembali mengalami yang namanya kesalahan dari sisi defensif, yang dimana kesalahan itu sebelumnya sudah pernah terjadi dan terulang lagi. Tapi meskipun demikian, aku sangat amat happy perubahan yang dilakukan oleh Hansi Flick. Bahwasanya perubahan itu bukan tidak mungkin di satu momen akan diberdayakan secara konsisten. Aku pun sebenarnya sempat was-was kawan-kawan ketika Betis terlebih dahulu menciptakan gol pertama. Kenapa was-wasnya? Ya bisa aja karena gol cepat tersebut akan membuat sistem
di mana Hansi Flick meletakkan Lamine Yamal ini tidak pede untuk digunakan Hansi Flick sampai seterusnya. Usai pertandingan, ternyata syukurnya Barca bisa menciptakan gol cepat sehingga sistem yang dimiliki oleh Hansi Flick pun bisa terorganisir lebih baik lagi. Dan yes, dari satu gol penyama kedudukan, pemain-pemain Barca pun lebih confident. Jadi kesimpulannya, ya apa yang ditampilkan oleh Barcelona lebih segar, lebih memuaskan mata, dan hal-hal seperti inilah sangat amat penting bagi Barcelona bersama Hansi Flick untuk bisa memberikan efek kejut terhadap lawan. Kedua, Pedri, wah ini nggak usah terlalu banyak kita bahas ya, gila sih bagaimana ia mengatur bola, ritme, speed, kapan harus ia tingkatkan tempo permainan itu, ini gila sih. Kemudian yang ketiga, Barca udah dikasih ruang, ya wassalam, dihajarlah kamu habis-habisan. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.